You can keep it. Thank you. Excuse me, looking for my wife. You didn't see a woman in here? She's wearing white. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu film berjudul Last Seen Alive yang dirilis pada tahun 2022. Film ini tentang pencarian seorang wanita yang tiba-tiba menghilang di sebuah pom bensin. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Adegan berawal saat seorang pria dipaksa mengaku di mana dia menyembunyikan wanita yang telah diculiknya. Dengan wajah yang sudah babak belur, pria itu kesulitan menjawab bahwa wanita tersebut sudah meninggal. Cerita pun mundur ketika pasangan suami istri sedang dalam perjalanan. Sang suami bernama Will dan istrinya bernama Lisa. Mereka sedang dalam hubungan yang kurang baik karena Lisa melakukan sebuah kesalahan. Entah apa yang Lisa lakukan, tapi Will berkata bahwa dia sudah memaafkannya. Kini mereka menuju ke rumah orang tua Lisa agar istrinya bisa menenangkan diri untuk sementara waktu. Will berharap hubungan mereka kembali normal, meskipun istrinya terlihat sangat ingin bercerai. Di tengah perjalanan, Will memutuskan berhenti untuk mengisi bensin di pom terdekat. Saat itulah Lisa izin keluar untuk membeli minuman di sebuah minimarket. Namun saat telah selesai dan ingin kembali menghampiri suaminya, ada satu pria yang memanggilnya sehingga Lisa pergi mengikuti pria tersebut. Lama menunggu istrinya yang belum kembali, Will akhirnya menyusul Lisa memasuki minimarket. Dia mencari istrinya di dalam toilet dan berusaha bertanya pada kasir minimarket yang bernama Oscar. Tapi kasir itu tidak mengetahui di mana keberadaan Lisa. Hal itu membuat Will mencari keluar sambil menghubungi nomor istrinya yang tidak terhubung. Dia bahkan bertanya pada orang-orang sekitar, namun tetap saja tidak ada satu orang pun yang melihat istrinya. Hey, you didn't see a woman in a white... Merasa ada yang janggal, Will menghubungi polisi untuk melaporkan berita kehilangan. Ia pun diminta menunggu beberapa saat sampai petugas menuju ke sana. Namun alih-alih berdiam diri, Will memutuskan mencari istrinya menuju alamat mertuanya. Sesampainya di sana, Will langsung bertanya apakah Lisa datang ke sini sendirian, mengingat perjalanan dari pom bensin memang cukup dekat. Tapi ternyata orang tuanya mengaku bahwa Lisa tidak ada di rumahnya. Keduanya pun sangat mengkhawatirkan keadaan Lisa, sampai Will memberitahu bahwa pihak polisi sedang dalam perjalanan. Maka dari itu ia kembali ke pom bensin awal, hingga 1 jam kemudian datanglah detektif bernama Peterson. Mrs. Graham? Yeah, all right. Langkah pertama yang Peterson lakukan yaitu meminta barang-barang yang Lisa tinggalkan seperti tas dan laptopnya. Dia juga menemui kasir minimarket yang sudah dia kenal untuk menanyakan bukti rekaman CCTV. Namun Oscar menjawab bahwa CCTV rusak dari beberapa hari lalu. Kondisi ini membuat Peterson kembali ke kantor untuk mencari petunjuk lain dari laptop tersebut. Sedangkan Will tetap menunggu di sana untuk memastikan jika suatu saat Lisa kembali. Berselang kepergian Peterson, Will mengitari area sekitar sampai menemukan bahwa kamera CCTV masih menyala. Maka dia langsung menemui kasir tersebut dan memaksanya mengatakan apa yang sebenarnya Oscar sembunyikan. Ia pun terus mendesak untuk menyerahkan kamera itu sampai Will berhasil mengambilnya sendiri. Tidak butuh waktu yang lama, Will tiba di kantor kepolisian untuk menyerahkan file CCTV. Rekaman itu pun langsung dibuka, sampai mereka mendapatkan klip ketika istrinya keluar dari pintu minimarket dan bertemu dengan pria berkemeja bermotif kotak-kotak. Mereka sempat mengobrol sebentar sebelum rekaman selanjutnya tertutup oleh truk yang datang. Dari situ jelas terlihat bahwa pria tersebut bukan Oscar ataupun pria yang Will kenal. Namun Peterson memiliki kecurigaan bahwa Will sendirilah pelakunya, sehingga dia dimintai keterangan lebih lanjut.
Will diajukan beberapa pertanyaan, termasuk tentang hubungan dia dengan istrinya yang membuatnya sulit menjelaskan karena dia merasa hubungannya cukup rumit. Lalu saat ditanya tentang perselingkuhan, Will terpaksa menjawab bahwa istrinya berselingkuh sejak 6 bulan lalu. Penjelasan itu membuatnya semakin dicurigai menyimpan dendam dan ingin menguasai asuransi milik istrinya. Tapi meskipun sangat kesal dengan tuduhan itu, Will bisa memastikan pekerjaannya sebagai bos pemilik real estate sangat lebih dari cukup. I've abducted my wife, and I'm gonna kill her. Be clever than most people. I don't know. Okay, bring it back. Setelah interogasi tersebut, Will ke rumah mertuanya untuk bertanya apakah mereka mengenal pria dalam CCTV. Disitulah orang tua Lisa mengaku kenal dengan pria bernama Pete karena kebetulan dia merupakan teman Lisa sejak masa sekolah. Dia juga tukang yang baru-baru ini dipekerjakan oleh mereka. Tidak sampai di situ saja, sang ibu pernah melihat mobil tersebut terparkir di sebuah tempat. Maka dari itu, Will langsung menuju ke sana sendirian dan tidak memberitahu Peterson terkait informasi ini. Driving in circles around the edge of town. Singkat waktu ketika Will mengikuti arah GPS, alamat itu membawanya pada satu rumah sepi yang berada di tengah hutan. Will mencoba menyelinap dengan sangat berwaspada karena dia mendengar sebuah suara dari dalam rumah itu. Lalu saat dia membuka pintunya, Will menemukan laki-laki berkemeja kotak yang sama persis seperti dalam video CCTV. Seketika dia langsung menyerangnya menggunakan sebuah linggis dan melayangkan pukulannya bertubi-tubi. Hingga saat wajah pria itu penuh dengan darah, dia mengakui bahwa dia tidak berniat melukai Lisa. Dia hanya ingin memeras Will yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya. Dia juga berkomplot dengan gembong bernama Frank, orang yang membawa Lisa dan mungkin sudah menghabisi nyawanya. Maka setelah mengambil pistol pria itu, Will mengikatnya menggunakan lakban dan menaruhnya di dalam bagasi mobilnya. Sementara di minimarket, Peterson kembali ke sana untuk menanyakan beberapa hal pada Oscar. Tapi kasir lain memberitahu bahwa Oscar sudah berganti shift sehingga dia menitip pesan jika Oscar telah kembali. Di saat yang sama pula, Will memacu mobilnya menuju ke tempat yang Pete infokan. Namun polisi menghentikan mobilnya dengan alasan bahwa Will terlalu mengebut. Ia pun dimintai keterangan dari mana asalnya dan dicurigai menyimpan sesuatu sehingga polisi memintanya membuka bagasinya. Saat itulah Will kabur ke hutan dan mengabaikan tembakan peringatan dari polisi. Di sisi lain, Peterson menemui orang tua Lisa untuk memberitahu isi email di komputer Lisa bahwa dia pernah berhubungan dengan pria bernama Clint. Beberapa kali pria itu mengajak Lisa bertemu, tetapi wanita itu selalu mengabaikan pesannya. Dia juga menginfokan tentang pencarian Pete sejak 1 jam lalu, namun pihak polisi tidak berhasil menemukan apapun. Sementara itu, Will terus mengikuti arah map sampai dia menemukan kendaraan ATV yang terparkir. Ternyata kendaraan itu milik seorang pria bersenjata yang langsung menegurnya. Beruntungnya Will sudah mengantongi nama Frank, sehingga dia mengarang alasan ingin mencari pria itu untuk bertransaksi. Awalnya ucapan Will memang tidak dipercaya, tapi dia berhasil meyakinkan laki-laki itu sampai Will diberitahu arah menuju ke tempat di mana Frank berada. Keep walking down that way. All right. Berbekal informasi tersebut, Will menemukan sebuah markas yang kemungkinan adalah milik Frank, terbukti dari banyak anggota yang berjaga. Dia pun hampir ketahuan oleh satu orang, tetapi Will berhasil melawannya. Disitulah dia melihat dengan mata kepalanya bahwa Oscar merupakan salah satu pelaku yang bersekongkol menculik Lisa. Tak lama kemudian, Peterson dihubungi polisi tentang kaburnya Will serta penemuan satu orang yang sudah babak belur. Dia pun langsung menemui Pete dan memintanya memberitahu tentang keberadaan Lisa. Namun Pete masih tetap menyangkalnya bahwa dia hanya mengobrol dengan Lisa karena mereka memang berteman. Padahal dari CCTV yang tidak terekam,
Pria itu memang menculik Lisa dengan mobilnya. Stupid, just get in. Get in the fucking car. Waktu pun bergulir hingga Will berhasil menyusuri satu demi satu ruangan yang terlihat sangat gelap. Tapi sampai sejauh ini, Will belum menemukan tanda-tanda terkait keberadaan istrinya. Keadaan itu membuat Will nekat mengacungkan pistol kepada dua orang. Dia memaksa mereka membuka pintu di belakangnya dan menyerahkan Lisa sekarang juga. Namun ketika Will lengah, mereka memulai penembakan hingga dia terkepung di sana. Beruntungnya dia memiliki skill menembak hingga bisa melakukan perlawanan. Tapi karena para penjahat tumbang, Will belum sempat bertanya di mana Lisa disembunyikan. Dia pun mulai frustasi mengkhawatirkan keadaan istrinya. Tapi Will tidak menyerah begitu saja, melainkan berusaha menelusuri tiap rumah sambil memanggil nama Lisa. Sampai kemudian keluarlah Oscar yang juga menodongkan pistol ke arahnya. Pria itu memintanya menurunkan senjata secara bersamaan. Dia membawa bukti handphone milik Lisa dan bisa mengantarnya menemui istrinya, asalkan Will menyerahkan uang dengan nominal yang Oscar inginkan. Hal itu membuat Will langsung menyetujui kesepakatannya. Namun tiba-tiba saja, sementara itu Peterson mulai menginterogasi dengan kekerasan agar Pete membocorkan di mana Lisa berada. Pada akhirnya dia pun memberitahu bahwa Lisa telah meninggal karena dialah orang yang telah menggali kuburannya. Kronologi awalnya, Pete memang melakukan ini semata-mata untuk memeras Will. Dia tidak sekalipun ingin menyakiti Lisa, karena setelah menculiknya dia langsung membawanya bertemu dengan Frank. Tapi ternyata Frank takut bisnisnya terbongkar, sehingga pria itu berniat melenyapkan Lisa. Pete yang takut ikut dihabisi, langsung melarikan dirinya meninggalkan Lisa di sana. Tidak lama setelah ledakan terjadi, pihak polisi langsung menuju ke tempat itu untuk mengevakuasi para korban. Saat itulah Peterson bertemu dengan Will dan segera melihat galian yang Pete maksud. Tetapi mengejutkan, kuburan tersebut dalam keadaan yang kosong. Ternyata Lisa ditemukan terikat di dalam ruangan tersembunyi. Dia masih hidup dan mengalami trauma hebat sehingga Will langsung memeluknya dengan penuh rasa haru. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah orang tua Lisa. Di sanalah Peterson kembali menemui Will untuk memberitahu bahwa Pete sudah memberikan kesaksian lengkap. Will pun sempat bertanya tentang nasibnya yang mungkin akan dipenjara, namun ternyata dia lolos dari hukum meskipun insiden sebelumnya menyebabkan banyak orang yang terluka. Sebaliknya, Peterson justru berterima kasih kepadanya karena telah membantu membongkar organisasi kriminal Frank. Tak hanya itu saja, kejadian ini juga membuat hubungan Will dan istrinya membaik, bahkan lupa dengan rencana perceraian. Itulah bukti cinta Will terhadap istrinya. Dia menyelidiki pelaku penculikan tanpa bantuan polisi. Dia nekat melawan gembong yang mahir bersenjata, bahkan menempuh perjalanan jauh tanpa mengingat keselamatannya sendiri. Tapi akhirnya semua perjuangan itu terbayar ketika istrinya kembali dengan selamat. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.